Al-Quran sendiri sudah mengingatkan semua orang dengan tegas dan keras. Wa iminkum ila wariduha kana ala rabbika katmam magdiya. Dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Quran surat 19 ayat yang ke-71. Bisa saudara baca di dalam tafsir Al-Azhar oleh Profesor Dr. Hamka. Di sana ditegaskan dengan jelas bahwa semua orang masuk neraka, tidak pandang bulu dia berbuat baik atau berbuat jahat. Semuanya dinyatakan masuk neraka. Nah, kenapa semua orang masuk neraka? Karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi demikian. Innahu mayati rabbahu mujrimang fa innalahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Yang artinya, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Yaitu Quran surat 20 ayat yang ke-74. Dengan kata lain, bahwa setiap orang itu kalau ada dosa menghadap Tuhan, maka baginya adalah neraka jahanam. Di sana tidak diterangkan dosa besar atau kecil, berat atau ringan. Asal manusia itu sudah berbuat dosa, maka akibatnya adalah neraka jahanam kalau sampai datang di hadapan Tuhan. Dari 172 dibaca. Yang baca yang mantap, yang keras. Tidak ada seorang di antara kamu yang mendatanginya neraka. Hadis itu bagi Tuhanmu ada satu tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, terus ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang berada di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi orang Islam pasti masuk neraka itu. Jelas lah. Yang tidak masuk neraka yang takwa, betul? Nah, kalian semua ini orang Islam itu kata sana dalam pemahaman sana pasti masuk neraka kecuali yang takwa. Maka kamu orang Islam ini sudah begitukan, lagi kurang ngaji, ngajinya nggak dengan makna, tafsirnya nggak tahu juga, bahkan ustadznya nggak menjelaskan juga. Kalau sudah sulit, jawabannya wallahu a'lam bishawab. Nah, ini harus ditingkatkan kajian yang ada. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa min at-Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhan. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta. Maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab. ini saya kembali dihantui perasaan takut
khawatir, keraguan, kebimbangan, dan kebingungan. Saya lantas terus kembali buka-buka kitab hadis maupun kitab Al-Quran. Pada saat saya membuka hadis Sahih Muslim, ada suatu pernyataan hadis yang menjelaskan tentang masalah amal, yang demikian bunyinya. Ang Jabir qala sami'tum Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yudakhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga atau melepaskannya dari neraka, termasuk juga aku, kata Kanjeng Nabi. Lantas bagaimana? Illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Hadis Sahih Muslim nomor 2412 sampai 2414. Dengan kata lain, saya simpulkan bahwa hadis tadi menerangkan bahwa seseorang itu masuk neraka atau masuk surga bukan ditentukan oleh amal, melainkan illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Dan Al-Quran pun juga menyatakan dengan jelas, yaitu Quran surat 44 ayat yang ke-40 sampai ke-42, yang demikian bunyinya. Inna yaumal fasli mikatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Dilanjutkan ayat berikutnya. Yaumal la yuqni maulan amaulan syai'in walahum yungsarun, yang artinya yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Dan dilanjutkan ayat berikutnya, illa ma rahimallahu innahu huwal azizur rahim, yang artinya kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, kesimpulan dari Quran surat Ad-Dukhan ayat yang ke-40 sampai 42 menyatakan, pada hari keputusan atau hari penghakiman atau hari pengadilan, tak seorang pun kerabat dekat yang bisa memberi manfaat atau memberikan pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ternyata setelah saya renungkan, menurut pernyataan Quran surat 19 ayat 21, bahwa Isa itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Allah. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minanna wa kana amran maqdiyah, yang artinya Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskannya. Waduh, luar biasa. Akhirnya sudah tidak saya ragukan lagi, sudah saya tidak bimbangkan lagi mengenai tentang pernyataan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menerangkan atau menyaksikan atau melaporkan siapakah sebenarnya Isa Al-Masih itu. Maka di tahun 1997 itu pun secepatnya saya mengambil keputusan dengan tegas menyatakan iman bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, serta Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Dengan demikian, segeralah saya minta dibaptis sebagai tanda pertobatan dan pengakuan iman saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Sekarang resmilah saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Perasaan senang dan tenang selalu mengalir di dalam iman dan rohani saya. Sebab Al-Quran pun juga mengakui, Itzqalallahu ya Isa ini mutawafika warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabaqafaqal ladina kafaru illa yaumil qiyamah, yang artinya ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir,
dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ini saya renungkan bahwa pengikutnya Isa itu menurut laporan dan keterangan Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-55 memberikan pernyataan bahwa pengikut Isa Al-Masih itu diberi kedudukan dan status kehormatan di atas orang-orang kafir, atau dengan kata lain, di atas orang-orang yang tidak percaya. Dengan demikian, pengikut Nabi Isa, pengikut Isa Al-Masih itu menurut laporan Al-Quran tadi bahwa pengikutnya dimuliakan, ditinggikan kedudukannya di atas orang-orang kafir. Jelas dan singkatnya bahwa pengikut Isa Al-Masih itu dimuliakan di atas orang-orang yang tidak percaya. Sampai kapankah pernyataan ini? Menurut ayat berikutnya dijelaskan, illa yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Jadi perlu saudara ketahui bahwa sampai saat ini belum terjadi hari kiamat. Maka dengan demikian, siapa saja yang mau percaya dan mau menjadi pengikut Isa Al-Masih dinyatakan oleh Al-Quran dimuliakan di atas orang-orang kafir. Maka dengan pernyataan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan hadis itu, iman saya sebagai pengikut Yesus Kristus semakin dikuatkan dan mantap. Sebab masalah keselamatan, kalau sampai ditunda-tunda hingga ajal tiba, akibatnya akan fatal dan gagal total, sampai kekal. Sesal dan kesal tiada artinya karena sudah tidak ada jalan keluarnya. Karena itu saya cepat-cepat bertobat sebelum terlambat. Sebab Al-Quran sendiri sudah mengingatkan semua orang dengan tegas dan keras. Wa iminkum ila wariduha kana ala rabbika katmam magdiyah. Dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Quran surat 19 ayat yang ke-71. Bisa saudara baca di dalam tafsir Al-Azhar oleh Profesor Dr. Hamka. Di sana ditegaskan dengan jelas bahwa semua orang masuk neraka, tidak pandang bulu dia berbuat baik atau berbuat jahat, semuanya dinyatakan masuk neraka. Nah, kenapa semua orang masuk neraka? Karena ada ayat Al-Quran yang berbunyi demikian, innahu mayati rabbahu mujrimang fa innalahu jahannam la yamutu fiha wala yahya, yang artinya, sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Yaitu Quran surat 20 ayat yang ke-74. Nah, dengan kata lain bahwa setiap orang itu kalau ada dosa menghadap Tuhan, maka baginya adalah neraka jahanam. Di sana tidak diterangkan dosa besar atau kecil, berat atau ringan, asal manusia itu sudah berbuat dosa, maka akibatnya adalah neraka jahanam kalau sampai datang di hadapan Tuhan. Setelah saya pelajari di dalam Alkitab bahwa Yesus itu mati untuk menanggung dosa umat manusia, dan di situ setelah 3 hari bangkit kembali, maka dengan demikian Yesus Kristus memberikan pernyataan, man amana wa atamada khalas wa ma lam yu'miyudan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelasnya bahwa Yesus mati itu untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi yang menjadikan suatu perenungan bahwa selama itu saya tidak mengakui kalau Isa atau Yesus itu mati. Namun setelah saya renungkan kembali dalam pernyataan Al-Quran bahwa Isa itu benar-benar lahir, benar-benar mati, dan benar-benar bangkit. Hal semacam ini diterangkan oleh Quran surat Maryam ayat yang ke-33, yang di sana langsung saya terjemahkan bahasa Indonesianya saja. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, maksudnya adalah Isa Al-Masih. Pada hari aku dilahirkan, yaitu pada hari Isa Al-Masih dilahirkan. Pada hari aku meninggal, yaitu pada hari Isa Al-Masih meninggal. Dan pada hari aku dibangkitkan, yaitu pada hari Isa Al-Masih dibangkitkan, hidup kembali.
Dengan kesimpulan kronologis ayat di atas, pertama, dilahirkan atau hidup, kedua, meninggal atau mati, ketiga, bangkit atau keluar dari kubur, dan keempat, hidup kembali, alias realita kenyataan bahwa yang hidup kembali setelah mengalami kematian itu bukan setan, bukan siluman, dan bukan tipuan, melainkan benar-benar Isa. Jadi yang jelas urut-urutannya lahir, meninggal, bangkit, hidup kembali. Dan sekarang kita buka lagi Quran surat Al-Imran ayat yang ke-55. Kita ambil poinnya saja. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Dengan kata lain, kesimpulannya, Allah akan menyampaikan ajal atau kematian Isa, dan Allah akan mengangkat Isa kepadanya. Jadi di sini juga jelas urut-urutannya. Mati, diangkat. Dengan kata lain, mati dulu baru diangkat. Jadi dengan jelas Al-Quran menyatakan bahwa Isa itu benar-benar mati dan benar-benar diangkat. Sesuai dengan pernyataan Alkitab itu sendiri bahwa Tuhan Yesus Kristus sadar benar-benar apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami pada dirinya. Ia telah mengatakan kepada para muridnya terlebih dahulu sebelum sesuatu terjadi. Maksudnya sebelum sesuatu itu dialami kematiannya. Semua orang mengakui bahwa yang mati di salib itu benar-benar Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri mengakui bahwa dirinya telah mati tapi hidup kembali. Kata Tuhan Yesus Kristus, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Coba sekarang renungkan, yang bersangkutan sendiri mengakui tapi orang lain tidak mau mengakui. Ini namanya lucu sekali. Imanmu pengetahuan, bukan karena ikut-ikutan dan juga bukan karena warisan keturunan. Tetapi iman adalah rahasia Tuhan yang dikaruniakan kepada semua orang yang mau menanggapi dan mengimaninya. Maka orang itu akan merasakan dan mengetahuinya secara pribadi. Seperti kata pepatah yang mengatakan, malam yaduk alam ya'rif. Barang siapa yang belum merasakan, maka orang itu belum mengetahuinya. Maka untuk mengetahuinya, kita harus merasakan. Artinya kita harus bertindak melaksanakan iman yang sudah dikaruniakan Tuhan. Sekian kesaksian dan penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau semua ini jadi berkat, bersyukurlah kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Dan sesuai kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Salam. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.